warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya. Sistem peredaran darah atau sistem transportasi itu memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel-sel tubuh dan jaringan-jaringan tubuh. Selain itu, bisa berfungsi juga untuk mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida yang melalui paru-paru dan juga menyalurkan hormon-hormon ke seluruh tubuh. Oke, pada materi ini itu akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, sebagai gambarannya ini seperti ini. Kalau melihat gambar sistem peredaran darah manusia itu terlihat sangat rumit ya, tapi bisa dipelajari dengan mudah melalui video ini. Nah, sebelumnya saya informasikan tentang peta konsep sistem peredaran darah pada manusia. Ada materi yang dipelajari pada sistem peredaran darah ya, dimulai dari darah, di mana darah itu ada komponen darah dan golongan darah, kemudian ada organ-organ penyusun sistem peredaran darah atau alat peredaran darah, ada jantung, ada pembuluh darah, kemudian ada kelainan-kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, pada video ini memang membahas sistem peredaran darah pada manusia, tetapi difokuskan pada materi untuk jantung atau yang kita sebut core. Nah, jantung atau kardiak atau core itu adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Jantung itu merupakan rongga organ berotot yang berfungsi memompa darah melewati pembuluh darah dengan kontraksi otot-otot jantung secara berulang-ulang. Nah, darah yang beredar melewati pembuluh darah itu menyuplai oksigen, nutrisi ke sel-sel tubuh, juga membantu atau membuang sisa-sisa metabolisme. Itu peran jantung di dalam sistem peredaran darah. Oke, ini adalah bagian-bagian jantung. Ada serambi kiri ya, darah itu mengalir kita mulai dari serambi kiri ya, menjelaskannya dari serambi kiri, kemudian nanti akan masuk ke bilik kiri, mengalir ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri nanti ke aorta. Nah, aorta ini nanti akan beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, di sel-sel tubuh nanti oksigen itu dilepas. Untuk apa? Untuk oksidasi ya, dimana tentunya kalian masih ingat tentang oksidasi. Oksidasi itu di situ nanti menghasilkan energi dan sampahnya berupa CO2. Nah, CO2 itu nanti akan diangkut lagi oleh darah. Nah, masuknya kemana? Ke serambi kanan, tetapi melalui vena cava, pembuluh vena besar ya, pembuluh balik besar dari seluruh tubuh. Nanti masuk ke pembuluh, maksud saya pembuluh vena dari seluruh tubuh atau vena cava. Ini nanti masuk ke serambi kanan. Setelah itu ke bilik kanan. Dari bilik kanan, kan tadi darah membawa CO2 ya. CO2 ini nanti akan dibuang ke paru-paru atau dilepas melalui paru-paru ke udara ya, dilepas ke udara melalui paru-paru. Masuknya ke paru-paru itu melalui ini, nadi paru-paru. Nah, jadi jantung ya yang ada di animasi ini itu secara morfologinya saya tekankan ada bagian serambi kiri, bilik kiri, kemudian aorta. Kemudian dari aorta kemudian akan aorta itu kan pembuluh nadi besar. Itu nanti ke seluruh tubuh. O2 dilepas, gantian mengikat CO2. CO2 akan dibawa ke jantung lagi melalui vena cava. Dari vena cava masuk serambi kanan, selanjutnya menuju bilik kanan, dari bilik kanan nanti akan menuju ke paru-paru melalui nadi paru-paru. Di paru-paru itu nanti
CO2 dibuang, kembali mengikat O2. O2 dibawa kemana? Ke serambi kiri. Melalui apa? Vena paru-paru, cuma di situ tidak ditunjukkan. Oke. Nah, ini bagian jantung yang anatominya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, di paru-paru O2, CO2 dilepas, O2 diikat. Nah, nanti masuk lagi ke jantung melalui vena paru-paru. Nah, di sini ada vena paru-paru. Jadi masuk ke paru-paru. Bagian apa? Atrium kiri. Atrium kiri itu adalah serambi kiri yang ini ya. Kemudian dari atrium kiri menuju ke ventricle kiri. Ventricle kiri itu adalah bilik kiri. Kalian bisa perhatikan di gambar itu ada bagian-bagiannya. Di bilik kiri atau ventricle kiri, darah nanti dipompa menuju ke aorta. Perhatikan aorta. Aorta itu apa tadi? Pembuluh nadi besar. Nah, itu nanti akan menuju ke seluruh tubuh ya, menuju ke seluruh tubuh. Kemudian di situ O2 dilepas untuk oksidasi, gantian mengangkut sampahnya oksidasi yaitu CO2. Nah, dibawa ke jantung, masuk dulu vena cava. Perhatikan vena cava. Vena cava superior itu mengangkut CO2 ya, khususnya ya, dan sebenarnya ada zat-zat yang lain itu dari darah dari kepala, leher. Vena cava inferior itu dari tubuh bagian bawah itu. Dan nanti masuk ke serambi kanan atau atrium kanan. Perhatikan, dari atrium kanan menuju ke bilik kanan. Bilik kanan nama lainnya ventricle kanan. Nah, ventricle kanan nanti menuju ke paru-paru melalui apa? Arteri pulmonalis. Kalian perhatikan, arteri pulmonalis adalah nadi paru-paru. Nah, nanti ini berhubungan dengan paru-paru. CO2 dibuang, kembali mengikat O2. O2 nanti masuk lagi ke paru-paru jantung sebelah kiri, yaitu atrium kiri, melalui apa? Vena pulmonalis. Balik lagi terus seperti itu ya. Itu anatominya jantung. Berikutnya, nah, pada saat darah mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri, serambi kanan ke bilik kanan, itu melalui katup ya. Untuk serambi kiri ke bilik kiri itu namanya katup bikuspitalis. Kemudian dari serambi kanan ke bilik kanan itu ada katup yang namanya katup trigupidalis. Kemudian pada bilik kiri ke aorta itu juga ada katup namanya katup aorta. Apa sih fungsi katup? Supaya darah yang mengalir itu tidak balik. Ada lagi satu nih yang belum dijelaskan. Katup dari bilik kanan itu, serambi kanan ke bilik kanan kan ada katup trigupidalis ya. Nah, sekarang dari bilik kanan ke paru-paru itu juga ada katup, yaitu katup pulmonalis. Tadi fungsinya apa katup? Katup fungsinya adalah mencegah aliran darah itu untuk balik, untuk kembali ke asalnya. Jadi darah itu mengalir terus searah terus begitu. Oke. Yang berikutnya tadi dijelaskan adanya katup ya antar serambi. Klep berdaun 3 atau vulvula trigupidalis. Perhatikan, itu nomor 1. Ada di mana? Antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua, klep berdaun 2 atau vulvula bikuspitalis. Nomor 2, perhatikan, ini antara apa? Serambi kiri dan bilik kiri. Kemudian lanjut yang ketiga, ini adalah klep berbentuk bulan sabit atau disebut vulvula semilunaris. Perhatikan, kalau nomor 3 itu arahnya ke paru-paru, berarti terdapat pada pangkal nadi yang menuju ke paru-paru, nadi pulmonalis. Oke.
itu ya. Nah, sekarang perhatikan aliran, ada animasi aliran darah. Nah, kalau dari yang sebelah kiri ya, serambi kiri akan menuju ke bilik kiri ya. Kalau yang kanan, dari serambi kanan akan menuju ke bilik kanan. Itu dianimasi seperti itu. Nah, yang sebelah kanan itu nanti darah dibawa kemana? Ke nadi paru-paru, yaitu menuju ke paru-paru. Sedangkan yang sebelah kiri akan dibawa ke aorta untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini ada animasi peredaran darah, perhatikan. Nah, perhatikan ya, alirannya kalau dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, kemudian dibawa ke seluruh tubuh melalui aorta. Kalau dari kanan, serambi kanan menuju ke bilik kanan, selanjutnya dibawa ke paru-paru. Bisa kalian perhatikan. Nah, itu ya, itu adalah alur peredaran darah di sekitar area jantung. Sebenarnya ya, kalau dari bilik kiri, serambi kiri, bilik kiri itu ke seluruh tubuh. Ya, tadi sudah dijelaskan awal, pembuluh apa yang dari aorta kan bercabang ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh nanti O2 dilepas, kembali mengikat CO2 ya, intinya di situ, walaupun ada zat-zat lain yang diikat. Kemudian masuk ke vena. Vena apa tadi? Vena cava ya. Vena cava menuju ke serambi kanan. Nah, serambi kanan ke bilik kanan. Bilik kanan akan menuju ke paru-paru melalui nadi paru-paru. CO2-nya dilepas, gantian kembali mengikat O2. Nah, O2 ini nanti darah yang banyak O2 nanti masuk ke serambi kiri lagi melalui apa? Vena paru-paru. Terus selanjutnya menuju ke bilik kiri. Nah, bilik kiri melalui aorta ke seluruh tubuh lagi dan seterusnya. Ya, jadi searah terus seperti itu. Nah, seperti itu tentang bagian-bagian jantung dan aliran darahnya. Sampai jumpa pada materi-materi tentang sistem peredaran darah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.